Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Para pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat berjumpa kembali dalam tausiah Ramadan yang kali ini kami akan membawakan tema Ramadan sebagai momen totalitas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam Ramadan setiap muslim itu selalu berlomba meningkatkan ketakwaan, meningkatkan aktivitas-aktivitas ibadah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, banyak aktivitas-aktivitas yang di dalamnya untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik siang maupun malam, seluruh aktivitas dicurahkan di dalam bulan yang penuh berkah. Namun ada yang perlu kita sayangkan adalah aktivitas tersebut sebatas di aspek ritual saja. Padahal pemirsa, kita tahu bahwa Islam adalah sebagai jalan kehidupan di mana Islam mengatur seluruh aktivitas manusia, mulai bangun tidur sampai tidur, seluruh aktivitas semua ada di dalam Islam, diatur di dalam. Itu yang dinamakan Islam sebagai jalan hidup atau way of life, di mana seluruh aspek sosial, ekonomi, keluarga, hubungan keluarga, bagaimana orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Bahkan aktivitas di dalam pemerintahan pun diatur di dalam Islam. Itulah yang dinamakan Islam sebagai jalan kehidupan atau totalitas di dalam Islam. Namun di dalam masyarakat saat ini yang terjadi adalah di mana kehidupan atau aturan-aturan tersebut, totalitas tersebut tidak diterapkan di dalam masyarakat. Dampaknya apa yang terjadi? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa ada korupsi yang marak di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang baru berita viral di mana pejabat melakukan korupsi sampai sekian miliar. Itu tidak sedikit. Itu bagai fenomena gunung es saja yang tampak. Nah, bagaimana yang lainnya? Kehidupan masyarakat yang bebas, di mana seperti yang berita yang terjadi, bahwa banyak pelajar yang hamil di luar nikah. Terus kehidupan riba, di mana praktik-praktik riba sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat, di kampung-kampung, di mana seluruh aktivitas riba dianggap sebagai aktivitas yang biasa. Ah, bunga rendah. Ah, enggak apa-apa, bunga rendah aja. Gitu. Saling berlomba-lomba, tetapi untuk mencari apa? Berlomba-lomba mencari bunga rendah. Nah,
itulah yang terjadi. Padahal bagaimana dosa riba adalah dosa yang dahsyat sekali. Juga terhadap buruh, ya, di mana buruh, kesejahteraan buruh yang kita setiap tahun itu seakan-akan menjadi acara rutinan bagi teman-teman buruh, di mana selalu menuntut UMK yang itu menjadi agenda rutin di dalam perburuhan, di mana terjadi PHK yang massal di mana-mana. Juga yang akhir-akhir ini yang menjadi berita adalah di mana di negara kita itu ada buruh asing yang mendominasi suatu wilayah yang itu seakan-akan silent, ya, istilahnya. Juga terkait dengan mahalnya biaya kehidupan di dalam masyarakat. Bagaimana masyarakat memenuhi standar kesehatannya, bagaimana masyarakat ingin menggapai pendidikan yang tinggi, bagaimana sulitnya mereka menggapai kehidupan tersebut, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk itu, pemirsa yang At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah, penting bagi kita semua untuk membangun kesadaran pada umat ini akan kondisi yang sebenarnya terjadi di atas itu. Bagaimana persoalan-persoalan mereka harus menyadari, umat harus menyadari. Yang kedua adalah membangun kesadaran umat akan akar permasalahan yang sebenarnya, di mana sekulerisme yang ada di dalam masyarakat, bagaimana agama ini dipisahkan dari kehidupan. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ketika kehidupan masyarakat dipisahkan dari kehidupan agama, maka bagaimana dengan ayat tersebut? Bahwa tidak ada, seakan-akan tidak ada hubungannya antara kita aktivitas kehidupan sehari-hari dengan aktivitas ibadah. Yang ketiga adalah membangun kesadaran pada umat atas solusi yang terjadi untuk persoalan-persoalan di atas. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian pada Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara kehidupan, secara aktivitas. Dalam setiap aktivitas kehidupan ini seluruhnya itu harus berdasarkan pada Islam yang sebenarnya. Demikian para pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah. Semoga dalam Ramadan kali ini kita benar-benar bisa meningkatkan ketakwaan kita, dan semoga kita dikumpulkan kelak pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga kita dipertemukan pada kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.